وفضله على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah walhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang telah mencurahkan segala nikmat, segala karunia tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan nikmat atau karunia apa saja yang kalian dapatkan itu semuanya datang dari Allah tanpa kecuali. Dan kita dituntut untuk mempergunakan segala nikmat di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Sehingga dengan hal tersebut kita tergolong sebagai asyakirun atau asyakirin, hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, masih di Kitabul Janaiz, dan kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, ma yantafi'u bihi al-mayyitu, apa-apa yang mendatangkan manfaat bagi jenazah atau orang yang sudah meninggal. Bagi orang yang sudah meninggal atau sudah menjadi jenazah. Dimaklumi, ketika seseorang masih hidup, segala sesuatu yang dia miliki bisa mendatangkan manfaat untuk dia. Dia punya waktu, Allah berikan nikmat waktu, dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia punya harta, dia pergunakan hartanya di jalan yang Allah cintai dan ridhai, di jalan Allah. Dia punya nikmat dan karunia yang lainnya, selama dia hidup masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk memberikan manfaat untuk dirinya. Tapi begitu dia meninggal, maka inqata'ah, terputus semuanya. Tidak ada lagi yang bisa mendatangkan manfaat untuk dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sama sekali, sama sekali tidak mendatangkan apa-apa lagi untuk dia. Ketika dia hidup, awalnya sendirian. Sendirian lahir di kehidupan dunia ini. Meninggal pun sendirian. Nah, apa-apa yang kita miliki di kehidupan dunia ini berupa pangkat, harta, jabatan, yang ketika di dunia mampu mendatangkan manfaat untuk kita, begitu kita meninggal semuanya langsung menjadi zero, menjadi nol. Harta kita tidak bisa bermanfaat lagi. Tidak mungkin harta kita dikirim ke bawah. Istri atau suami yang kita cintai, yang awalnya mau sehidup semati, sepiring berdua, tidak mungkin juga mau menemani kita. Secinta apapun dia, tidak ada yang bisa menemani kita. Putus dengan kehidupan dunia ini, tidak ada lagi. Nah, apa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kalau kita sudah meninggal? Maka jawabannya ada dan cukup banyak. Ada dan cukup banyak.
Yang jelas, yang pasti ketika kita meninggal, yang menemani kita di dalam kubur hanya satu, amalan kita. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti jenazah atau orang meninggal, yakni ke pekuburan, umumnya 3. Ada 3 yang biasa mengikutinya. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 kembali, 1 yang tinggal. Kalau ada orang meninggal, umumnya, walaupun tidak semuanya, umumnya ada 3 hal yang mengikuti jenazahnya sampai ke pekuburan. 2 yang kembali, dan hanya 1 yang menemani dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu, wa yabqa amaluhu. Ternyata yang mengikuti umumnya jenazah atau orang yang meninggal ke pekuburan, yang 3 itu, hartanya, keluarganya, dan amalannya. 2 kembali, harta dan keluarganya. Hartanya apa? Kalau dia punya mobil, mobilnya dipakai mengiringi jenazahnya, dipakai. Dia punya motor, jadi dipakai mengantar jenazah. Nah, atau dari hartanya si jenazah dipakai sewa keranda jenazah, beli kain kafan apa segala macam. Ini semua mengikuti dia. Umumnya. Walaupun terkadang ada orang hartanya tidak mengikuti dia, sebab memang di dunia dia tidak punya harta. Yang ngantar jenazah cuma jalan kaki doang. Nah, wa ahluhu, keluarganya pun mengikuti. Keluarganya akan mengikuti, kerabatnya, familinya, termasuk sahabatnya, teman-temannya, koleganya, semuanya akan mengikuti, mengiringi jenazahnya. Nah, tapi keduanya ini akan kembali setelah jenazah masuk ke liang lahat. Harta benda yang mengiringi jenazahnya pasti kembali ke tempatnya. Keluarga, sahabat, teman, itu pun akan kembali ke tempatnya masing-masing. Wa yabqa, dan tinggal apa? Amalannya. Amalannya tidak akan berpisah dari dia. Dan di sini mencakup amalan baik dengan amalan jelek. Kalau yang dominan adalah amalan kebaikan di dunia, maka itulah yang akan menemani dia selama di alam kubur sampai hari kiamat. Selama di alam kubur sampai hari kiamat. Dan sudah kita sebutkan bagaimana kalau seorang mukmin yang meninggal, yang bagus amalannya. Amalannya berubah menjadi seorang laki-laki yang gagah, tampan, menemani dia. Kuburannya dilapangkan, diluaskan sejauh mata memandang. Dia akan mendapatkan raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Tapi kalau orang yang kafir yang meninggal, dia sudah dapat memang buah amalan buruknya dengan seorang yang jelek menemaninya. Belum lagi dibuka pintu neraka, dia dapatkan hawanya neraka. Terus demikian sampai hari kiamat. Nah, ini yang menemani. Ini yang menemani, tidak ada yang lain. Nah, jadi pertanyaan, apakah orang-orang di dunia ini yang masih hidup tidak ada bank bisa memberikan ke kita yang sudah meninggal, supaya kita mendapatkan manfaat, sebab kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, wa yantafi'ul mayyitu min 'amali ghairihi bi umurin, maka jenazah atau mayat itu akan mendapatkan manfaat
dari amalan orang lain yang masih hidup. Di antaranya, 1, du'aul muslimu lahu. Ini yang pertama boleh sebutkan. Doa seorang muslim untuk dia. Doa seorang muslim untuk dia. Nah, dan ini termasuk ciri seorang muslim yang baik. Di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang min ba'dihim, setelah mereka, yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah Tuhan kami, ya ighfir lana, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu di dalam keimanan. Nah, orang-orang yang sudah meninggal. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di hati kami itu ada ghillan, ya, terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ini ciri khas orang beriman. Bukan cuma memintakan ampun untuk dirinya, tapi dia juga mintakan ampun untuk saudaranya yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan ini pahalanya luar biasa. Ya, bayangkan kalau kita mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, masuk semua hamba Allah yang beriman, ya, dari ujung timur, ya, dunia ini sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara yang sudah meninggal. Dan Nabi sebutkan setiap dari satu orang tersebut Anda dapatkan satu pahala. Ya. Jadi kalau misalnya 1 juta semua yang sudah meninggal ini kaum mukminin dapat 1 juta pahala. Di samping itu sudah mendapatkan manfaat saudara kita yang sudah meninggal dari doa kita. Ya, ampunilah saudara kami. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya, atau saudaranya itu tidak ada di tempat. Paham maksudnya? Iya, kita doakan saudara kita, si fulan, si alan. Dia tidak tahu kita doakan. Atau dia tidak ada di tempat. Kenapa? Sudah meninggal. Ini apa kata Nabi? Mustajabatun. Itu sangat mustajabah. Sangat besar peluangnya dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkilun. Di kepalanya itu orang yang berdoa ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkilu bi amin walaka bimithlih. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, ya Allah ampuni saudaraku, ya Allah rahmati saudaraku, ya Allah lapangkan kuburnya. Setiap kali dia bilang begitu, itu malaikat mengatakan apa? Amin walaka bimithli. Kamu juga seperti yang kau mintakan untuk saudaramu. Ya. Nah, Nabi di awal sebutkan apa? Mustajabah, pasti dikabulkan. Ini mendoakan saudara kita tanpa dia tahu atau dia tidak ada di tempat. Dengan kebaikan, bukan doa keburukan, dengan kebaikan. Itu malaikat akan mengaminkan. Amin. Malaikat mengaminkan tidak main-main. Ya, dan malaikat tidak sembarangan juga mengaminkan. Ya. Nah, malaikat mengaminkan sambil mendoakan kita. Walaka bimithli. Bagimu seperti apa yang kau minta untuk saudaramu. Makanya ada kisahnya ini terkait hadits ini, ya. Ada kisahnya. Dulu di antara para salaf at-tabi'in, kalau saya tidak salah ingat, kalau mereka ingat
ada berapa doa, kenapa belum dikabulkan sampai sekarang? Ya. Belum dikabulkan. Dia galau, doanya belum dikabulkan. Dia pakai trik ini. Bagaimana triknya? Dia mintakan saudaranya. Ya. Sebab kalau dia mintakan untuk saudaranya, malaikat mengaminkan. Dan malaikat akan mengatakan, kamu juga seperti yang kau mintakan untuk saudaramu. Maka apa yang terjadi? Ya, dia doakan saudaranya, ya, Allahumma ya tawaffar fi malihi wa barik fihi wa fi ahlihi, ya Allah. Kasih banyak hartanya, berikan keberkahan pada hartanya, ya, berikan keberkahan pada keluarganya si fulan. Iya, itu kan malaikat mengatakan amin. Dan kamu juga seperti yang kau minta untuk saudaramu. Itu triknya para pendahulu kita yang soleh. Ya, ini antum perlu coba. Ya, perlu antum coba. Ya, tapi ya itu sudah mulai senyum-senyum. Iya, ya Allah, pertemukanlah si fulan dengan pasangan hidupnya. Amin. Malaikat mengaminkan. Sambil katakan, walaka bimisnik, kamu juga seperti yang kau minta untuk saudaramu. Rasa. Ya, nah sudah mau menikah. Berarti ya, mau kena yang kedua. Loh, salah kita di mana? Kan tidak. Kita cuma mendoakan saudara kita. Malaikat mengaminkan. Nah, sama dengan orang yang meninggal ini. Anda mendoakan dia kebaikan, malaikat mengaminkan sambil mengatakan, untuk kamu kebaikan juga seperti yang kau mintakan untuk saudaramu. Jadi tidak ada ruginya kita mintakan kebaikan untuk saudara kita meninggal. Tidak ada. Sudah dapat pahala. Iya, kita juga mendapatkan apa yang kita minta untuk saudara kita. Apa ruginya? Ya, apa ruginya? Nah, kalau begitu jangan seke, jangan pelit, sekedar mendoakan saudaranya. Ya. Nah, lihat siapa saudara kita, kawan kita, sahabat kita. Iya, entah dia punya kesulitan apa, iya, kita doakan. Semoga Allah mudahkan urusannya si fulan. Iya, bukan main. Anda juga dimudahkan urusan akibat doa tersebut. Ya, tapi tidak perlu. Ini kan namanya apa? Bi dhahril ghaib. Dia tidak tahu kita doakan. Ya. Dan dia iya, tidak ada di tempat. Tidak perlu Anda beritahu dia. Iya. Nah, ini luar biasa mustajabahnya. Nah, ini. Jadi orang-orang yang sudah meninggal silahkan doakan. Iya. Terlebih mereka adalah dari kalangan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Ya, nenek, kakek, orang tua, ya, siapa saja yang dari kalangan keluarga kita. Mereka paling layak mendapatkan doa kita. Ya, mereka paling layak untuk mendapatkan doa kita. Ini yang pertama, yang mendatangkan manfaat untuk orang yang sudah meninggal dari orang yang hidup. Ya. Yang kedua, qada'ud dain anhu min ayyi syakhsin. Ya. Yaitu membayarkan utangnya. Ya. Membayarkan utang dari orang yang sudah meninggal ini. Nah, lima sabaqa min qada'i Abi Qatadah ad-dinaraini an mayyitin. Nah, ini sudah berlalu ada hadis ya dari Abu Qatadah di mana beliau yang membayarkan utang dari seorang jenazah. Dan Nabi ketika mau mensolati jenazah tanya itu, ini orang ada utang enggak? Ini ya. Kalau disampaikan ada utangnya dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk utangnya, beliau tidak mau solati. Nah, tapi bukan artinya tidak disolati, tidak. Beliau suruh orang lain solati. Nah, tidak main-main masalah utang. Makanya catat, tulis. Ya, utang saya begini sekian. Ya, saya pernah bahasakan, tulis baik-baik. Ya, kalau perlu sudah ditulis baik-baik, ketik baik-baik, laminating supaya tidak gampang masuk di perangkas. Ya, jadi kalau kita meninggal, ahli waris buka perangkas. Ternyata daftar utang. Ini bisa mau dibayar. Atau umumkan, ahli warisnya, keluarganya umumkan. Iya. Bapak, ibu atau kakek, nenek saya sudah meninggal. Siapa yang punya sangkutan utang dengan beliau, silahkan berhubungan dengan kami. Ya, sebab nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi.
Jiwa seorang mukmin itu sangat tergantung disebabkan utangnya. Iya. Jangan main-main masalah utang. Iya. Nah, dan salah satu golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, orang yang memudahkan orang yang berutang. Ya, paham? Orang yang memudahkan orang yang berutang, seperti dalam riwayat Imam Muslim. Au yaqdi anhu dainan. Ya. Ya. Kalau di dalam haditsnya Abu Hurairah, 7 golongan yang mendapatkan naungan. Tambah satu lagi dalam riwayat Imam Muslim. Orang yang memberikan kemudahan orang berutang. Ya, memberikan kemudahan, dan itu orang memang susah untuk bayar utang. Ya, kan bisa jadi tahu siapa yang apa istilahnya jekong ya. Ya, ketika dia berutang berbuka manis. Begitu ditagih bermuka masam. Ini enggak aktif HP-nya. Enggak ada medsos aktif. Ya, begitu aktif, nah putus semua yang sudah dibeli. Ya, jalan-jalannya, apanya semua. Iya, begitu ditagih langsung tidak aktif anunya. Nah, kan ditahu gitu orang-orang seperti itu. Nah, yang seperti ini terserah antum mau apa ya. Tapi kalau kita tahu bagaimana kehidupan dia dan seterusnya, oh iya, enggak apa-apa. Kamu bisa bayar kapan saja kamu mampu. Atau kita katakan, enggak usah kamu bayar. Ya. Orang seperti ini, apa kata Nabi? Ini termasuk golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di saat matahari begitu dekat. Nih, nah, di saat orang lain kepanasan, kita mendapatkan naungan. Nah, tapi jangan main-main. Kalau orang itu tidak mau mengikhlaskan, maka bermasalah karena masalah utang. Makanya poin yang kedua, supaya jenazah ini mendapatkan manfaat dari orang yang hidup, bayarkan utangnya. Paling utama itu ahli warisnya dulu, diambil dari hartanya si jenazah. Makanya ketika ada orang meninggal, jangan ribut dulu masalah warisan. Ya, jangan ribut dulu masalah warisan. Apa yang perlu dikeluarkan? Ongkos untuk jenazah ini. Sampai selesai semua prosesnya. Yang kedua, lihat apakah dia punya utang. Jangan dulu dibagi itu warisan. Yang ketiga, lihat apakah dia punya wasiat. Selama wasiatnya tidak lebih dari 1/3 harta yang tersisa, tunaikan. Baru setelah itu, silahkan kalian ahli waris, bagi itu warisan. Ya. Jangan langsung begitu di telepon, bapak meninggal. Alhamdulillah. Ya. Nah. Iya. Fulan, kenapa? Mertua meninggal. Oh, kayaknya masuk dalam aku dalam warisan. Alhamdulillah. Jangan dulu pikirkan masalah itu. Ya, utangnya dulu ingat. Nah, makanya itu tadi, kalau dia tidak meninggalkan catatan, kalau perlu umumkan. Ya, si fulan bin fulan, ayah, kakek atau apa saya sudah wafat. Yang merasa punya sangkutan dengan beliau, utang apa saja, silahkan datang dengan membawa bukti. Ya, kalau asal datang, rasa kok itu? Iya, ada utangnya itu. Mana buktinya? Pokoknya ada. Kan antum repot. Ya, minta buktinya. Makanya orang yang utang piutang, ya, Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang punya utang piutang catat, yang berutang catat, yang diutang dia mencatat. Ya. Nah, itu jangan main-main. Iya, catat baik-baik. Nah, supaya tidak merepotkan kita ini ketika kita sudah meninggal. Tidak mungkin kita dikasih bangun, tanya, berapa utangmu? Kan tidak mungkin. Ya. Nah, jadi tunaikan utangnya. Setelah itu kalau memang keluarganya, dari ahli warisnya, hartanya tidak mampu bayar utang, silahkan kaum muslimin culung-culung untuk bayar utang untuk dia. Supaya saudara anda ini selamat. Nah, yang ketiga, qada'un nazar anhu. Sauman kana au ghairah. Ya. Menunaikan atau membayarkan nazarnya si jenazah. Iya, apa ini nazar? Nazar ini semakna dengan janji. Iya. Naam. Semakna dengan janji. Iya, bernazar. Ada nazar tanpa syarat,
ada nazar dengan syarat. Iya. Walaupun sebahagian ulama itu mengatakan hukumnya makruh, tapi kalau orang sudah bernazar, selama itu adalah sesuatu yang mubah, bukan maksiat, bukan dosa, bukan takalluf, maka tunaikan nazarnya. Dia tidak mampu, meninggal, maka ahli waris yang tunaikan nazarnya. Misalnya dia pernah bernazar. Apa yang umum nazarnya orang? Puasa ya? Puasa. Ya, kalau saya punya mertua, nah, itu sering bernazar. Kalau anakku pulang dengan selamat, muka puasa 2 hari. Kalau anakku diwisuda, muka puasa 2 hari. Ya. Nah, itu sering saya dengarkan dari beliau dan beliau puasa. Ya. Nah, dan itu ketika bernazar sebaiknya ada saksi. Supaya kalau tiba-tiba kita meninggal, dia tahu bahwa dia punya nazar. Nah, maka tunaikan nazarnya. Dan itu mampu Anda tunaikan. Ya, kalau Anda tidak mampu, Anda tidak dibebani. Apa dasarnya yang seperti ini? Ini berdasarkan hadits Sa'ad bin Ubadah annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha an-nadhar faqala aqdihi anha. Haditsnya Musa'id, haditsnya Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, beliau menyampaikan, ibu saya wafat dan dia punya nazar. Maka apa kata Nabi? Iya, iqdihi anha, tunaikan nazarnya ibumu. Ya, selama itu ya, bukan dosa, bukan maksiat, tunaikan. Dan Anda mampu tunaikan. Ya. Apakah di sana ada nazar yang dosa atau maksiat? Ada. Ya. Nah, contoh apa? Ya, kalau berhasil di sangku, mau potong sapi di mana? Di Kokbang sana. Tahu di Kokbang? Di kuburannya Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf. Atau di sini mau dekat-dekat, jangan terlalu jauh. Kalau di Malang apa itu? Atau Patimang. Sayang waktu saya dan kawan-kawan ke Malang tidak sempat singgah. Oh, memang itu bukan tujuan. Ya, saya kalau berhasil ini menjadi 02 misalnya. Ini 02 dalam keluarga, jadi istri. Ya. Nah, maka saya akan potong ayam di kuburannya Datuk Patimang. Belum piano mati. Kan nazar itu. Apakah wajib tunaikan? Tidak wajib. Itu syirik. Ya. Maka selama itu bukan dosa, bukan maksiat, bukan pelanggaran syariat, tunaikan. Tapi kalau sudah ada pelanggaran syariat, jangan. Ya. Atau kalau berhasil anakku, saya akan tawaf di bawah karaing. Ada itu yang tawaf di bawah karaing, betul. Ada. Sampai beritanya kepada saya. Dan sampai masuk pertanyaan kepada saya. Hukumnya tawaf di bawah karaing. Ya tidak perlu dijawab. Orang sudah tahu itu bukan tempat tawaf. Itu palingan tempat untuk anak-anak mapala. Atau orang yang uji nyali mak goes. Nah, bukan tawaf di sana. Ya. Nah, sudah tahu itu kesyirikan. Nazar seperti itu jangan ditunaikan. Ya, jangan ditunaikan. Atau menyusahkan. Ya, menyusahkan. Iya, saya kalau sudah berhasil ini mau goes kabel 5 kali PP tanpa henti. Nah, ini menyusahkan namanya. Jangan. Tidak perlu ada tunaikan nazar seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau yang ringan-ringan jadi bagaimana bosku? Nah, kali ini ringan juga begitu. Ya, pokoknya nah, ini tunaikan nazarnya selama itu bukan dosa, bukan maksiat dan tidak menyusahkan. Yang keempat adalah ma yaf'aluhu al-waladu as-salihu minal a'mali as-salihati. Ini yang keempat ini adalah
semua yang dilakukan oleh anak yang soleh berupa amalan soleh. Ya. Semua yang dilakukan si anak. Ingat, anak ini adalah hasil usaha orang tuanya. Semua yang dia lakukan, walaupun si anak tidak niatkan untuk bapaknya, untuk ibunya yang sudah meninggal, tenang. Anda dapat jatah deposito pahala dari situ. Dia bisa begitu kan, Anda yang bikin. Ya. Wah, saya dulu tidak mengajarkan dia sholat. Iya, tapi Anda kirim dia di pesantren, Anda yang biayai, sama aja. Ya. Nah, dia bisa ngaji, bukan saya ngajar-ngaji. Iya, tapi Anda kirim dia ke pesantren, Anda yang biayai. Nah, dia bisa makan, minum, dia bisa besar, semuanya sampai dia melakukan amalan soleh, ngaji, zikir, segala macam. Itu hasil usaha Anda. Walaupun dia tidak niatkan ini pahalanya untuk bapakku, untuk mamaku, begitu dia ngaji, begitu dia zikir, begitu dia sholat, Anda dapat jatah pahala dari situ. Nah, ini untungnya anak soleh. Ya, untungnya anak yang soleh. Makanya aset paling bernilai dari seorang muslim itu anaknya jadi soleh dan soleha. Itu aset yang paling bernilai. Tidak ada habisnya. Sebab begitu anak ini soleh dan soleha, kalau dia laki-laki soleh, dia pasti cari wanita soleha. Iya kan? Fitrahnya begitu. Tidak mungkin dia cari wanita salah. Iya kan? Pasti begitu. Pasti dia akan cari wanita yang mendukung dia. Ya, yang mensupport dia dalam segala sesuatu yang terkait dengan akhirat. Saya mau cari wanita yang menutup aurat. Pasti begitu. Tidak mungkin yang pamer aurat. Dia fitrahnya itu begitu. Tuh coba tanya fitrah kita. Kita pasti suka yang soleha juga. Nah, anak kita sudah soleh, menikah dengan wanita soleha, lahir keturunannya, dia pasti akan didik juga supaya jadi soleha. Tambah mengalir lagi pahala. Ya, sebab tidak mungkin ini si cucu bisa jadi soleh kalau bukan lewat bapaknya. Dan bapaknya itu adalah anak saya. Ya? Makanya saya bilang ini investasi yang luar biasa. Jadi karena Anda soleh dan soleha. Ya. Dan yang pertama itu kalau perlu kasih banyak dulu anaknya. Iya, kasih banyak. Kita tidak tahu loh. Ya. Anak 12 misalnya. 12. Tidak perlu tanya berapa ibu. Anak 12. Ya, kita doakan semuanya soleh dan soleha. Tapi kita tidak tahu takdirnya Allah. Ya, mungkin 2 jadi preman pasar. Iya, 2 calo. Iya, tapi ada sisanya. Berapa itu? Masih ada 8 yang soleha. 8 yang doakan kita. Masih lumayan. Daripada, minta maaf ya, 2 aja. 1 calo, 1 preman pasar. Man rasa kie. Saya tidak mengatakan sedikit anak tidak boleh. Tidak. Lebih banyak, lebih besar peluang. Ya. 6. Mudah-mudahan para istri kita mendengarkan dan menyaksikan. Sehingga mereka insyaAllah mensupport. Ya. Program memang. Ya. Program. Wah, kalau banyak anak, banyak tanggungan, Masya Allah. Anda berani mengatakan banyak anak, susah rezeki. Banyak tanggungan. Nah, setiap orang yang lahir, kan ketika usianya 4 bulan dalam perut ibunya, Allah sudah tuliskan daleknya rezekinya dia. Allah sudah tuliskan itu untuk dia. Kenapa Anda begitu lancang? Ya, mau menentukan. Penim-penim dulu. Tidak ada nanti bagiannya gaji kita ini. Kalau tambah lagi anak. Masya Allah. Nih, Allah yang tetapkan itu untuk setiap anak. Kok berani-berani kita mengatakan begitu? Ya. Nah, insya Allah. Nah, jadi semua yang dilakukan si anak. Walaupun dia tidak niatkan ya. Dia tidak niatkan untuk, misalnya kita sudah meninggal, kita sebagai bapak, atau istri kita sudah meninggal, sebagai ibu. Anak kita ini, ya alhamdulillah soleh dan soleha.
Dia sholat 5 waktu saja, sholat sunat, puasa sunat. Pokoknya semua ibadahnya itu, walaupun tidak diniatkan untuk orang tuanya sudah dapat jatah. Sebab dia bisa begitu karena kita orang tuanya. Ya. Dan memang kita berusaha membuat dia soleh dan soleha. Bukan dibiarkan bamji. Toh? Mau kemana? Mau jadi periman? Iya, mau. Enggak, salah juga kalau seperti itu. Diarahkan. Kita berusaha semaksimal mungkin dia soleh dan soleha. Ya. Nah, begitu. Ya. Maka apapun yang dilakukan, itu sudah merupakan jatah pahala untuk kita yang sudah meninggal. Ini, kalau antum mau berinvestasi yang tidak ada putus-putusnya, tinggalkan anak soleha ketika antum wafat. Ya. Nah, makanya yang belum menikah cepat-cepat kok. Meninggal kok nanti tidak ada yang... Betul, saya tidak main-main. Ya, tidak main-main. Oh, meninggal jomblo. Mana nak mendoakan? Ada? Nah, makanya cepat-cepat bisa Pak. Kalau perlu besok. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dalam surah An-Najm ayat 39. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali sesuai dengan hasil usahanya. Ya, kata Imam Syafi'i, ini ayat menunjukkan bahwasanya semua hasil usaha kita termasuk anak itu kita akan dapatkan nanti manfaatnya ketika kita sudah meninggal. Memang saat ini kita mungkin lihat anak kita, waduh, anak pasien mau dibilang sarjana, berapa tahun itu dia kuliah tidak selesai. Ya. Langsung MAB deh, mahasiswa abadi. Tidak usah galau dengan tidak jelasnya apa segala macam. Tapi lihat, Masya Allah, bagus di ibadahnya, bagus di belajar agamanya, ngajinya juga bagus dan segala macam. Ya, nah, tidak usah malu. Walaupun mungkin dia tidak punya pangkat jabatan yang tinggi, ya, tidak punya harta yang banyak, tidak punya pasien keduniaan. Namanya santri, misalnya santri. Memang santri apa yang bisa diandalkan? Ya, saya ingat dulu waktu saya mau nyantri, itu semua keluarga bilang, mau kau jadi apa nak? Mau kau jadi penjaga masjid? Iya betul, tidak ada support. Tidak ada support sama sekali. Cuma ibu saya mensupport. Nah, begitu. Dia anggapnya memang tidak ada masa depan. Masa depannya itu begitu-begitu saja. Iya. Tapi dia lupa bahwa dia mau mati. Iya. Akhirnya sekarang, Masya Allah, dia sendiri yang datang ke kita. Iya, minta supaya anaknya diajar sholat. Wah, jangan sampai anakmu jadi penjaga masjid nanti. Nah, ya, sebab dia pusing 2 aja anaknya, tapi tidak ada sama sekali yang beres. Ya, saya kasihan sama kita Om. Siapa kira-kira yang berdoa kalau kita sudah meninggal? Ya, pasti anak itu sendiri tahu cara berdoa bagaimana. Bagaimana caranya? Mau mendoakan orang tuanya tidak tahu apa doanya. Caranya berdoa. Ya, bagaimana? Nah, tahu je teorinya, mendoakan orang tua, tapi apa baca doanya? Bagaimana caranya berdoa? Nah, itu dipelajari semua itu. Tidak mungkin simsalabim, yang penting berdoa. Allah Maha tahu. Loh, gimana? Nah, sudah ada tuntunannya. Iya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ma khalfahu min athari shalihah wa sadaqatin jariyah. Ya. Yang kelima yang mendatangkan manfaat untuk orang yang sudah meninggal adalah semua sedekah jariyah. Ya. Dan semua hal-hal yang bermanfaat yang kita wariskan kepada orang yang masih hidup. Ya. Sedekah jariyah dan hal-hal yang baik yang kita wariskan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min 3." Ketika seorang itu meninggal,
semua amalannya terputus, enggak ada lagi dia bisa berbuat. Ya. Illa min salas, kecuali 3. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Iya. Jariyah. Apa makna jariyah, jemaah? Yang mengalir, jariyah. Ya, maksudnya sedekah jariyah itu sedekah, infak, sumbangan, apapun bentuknya yang manfaatnya terus dirasakan walaupun kita sudah meninggal. Iya. Banyak contohnya. Bikin sumur. Iya. Selama sumur itu digunakan, iya, maka selama itu Anda dapat pahala. Itu namanya jariyah, mengalir pahalanya terus. Anda tanam pohon durian. Ya. Nah, selama pohon itu mendatangkan manfaat, buah duriannya berbuah, dinikmati oleh orang, sampai dinikmati oleh pencuri sekalipun, mengalir pahalanya pada Anda. Makanya enggak usah galau kalau dicuri. Ya. Pohon durian kuku jaga baik-baik, diikat baik-baik, pasang CCTV, dicuri juga. Enggak usah galau. Mengalir pahala Anda. Cuma jangan kau curi semua ini. Ya, sisakan juga sedikit ikat. Ya. Nah. Ya. Apa saja? Ya. Termasuk fasilitas, misalnya masjid. Masjid digunakan. Selama dia digunakan, walaupun Anda sudah berkalang tanah, selama itu digunakan, walillahilham, mengalir pahalanya. Ya, mengalir pahalanya. Maka lihat, mana yang, ini kita mesti cerdas ya. Cerdas. Walaupun tetap boleh kita berinfak, menyumbang dengan hal-hal yang pendek usianya. Tapi kita mesti cerdas, mana yang kira-kira panjang saya dapat deposito pahalanya walaupun saya sudah mati. Lihat di situ. Nah, itu kalau orang cerdas begitu. Nah, ini kalau orang cerdas. Kalau orang cerdas saja yang orang kaya saja kan dia pasti dia cari investasi yang tidak sembarangan. Kan begitu? Iya. Nah, supaya mendatangkan hasil yang besar. Sama ini, kita mungkin nyumbangin tidak seberapa, tapi yang kita sumbang itu fasilitas yang digunakan terus menerus, tidak ada habisnya. Iya, itu namanya investasi yang cerdas. Nah, saya pernah contohkan apa di sini? Iya, bangunan masjid dan apa fasilitasnya apa semua. Cuman jangan pilih-pilih ya. Jangan mau saya balon, ke 2 tahun juga garansinya. Habis itu tidak ada memang ada, masya Allah. Bagaimana bisa terang ini kalau anda? Ya, Anda nyumbang balon. Ya, kemudian dipakai sholat, dapat pahala juga dari orang yang sholat. Ya, kita pakai belajar seperti saat ini. Ya, kenapa kita bisa belajar? Karena terang ada lampu. Ya, Anda dapat pahala. Orang yang mengamalkan apa yang diajarkan juga di sini sebabkan hal tersebut, Anda juga dapat pahala. Ya, jadi tidak usah pilih-pilih. Ya, saya jangan yang anu deh. Tidak mau jam. Jam itu biasa rusak. Masya Allah. Bagaimana caranya? Ya. Nah. Taib. Kemudian termasuk ilmu yuntafa'u bihi. Anda mengajarkan ilmu. Ya. Tidak usah muluk-muluk. Tidak usah mimpi saya mau jadi ulama dulu supaya mau ajarkan ilmu. Tidak usah. Ya. Ilmu yang Anda tahu saat ini, ajarkan kepada siapa yang memang boleh untuk Anda ajarkan. Ajar kepada istri, ajar kepada anak, tetangga, teman. Ilmu yang Anda tahu saat ini. Selama diamalkan itu, Masya Allah, Anda dapat pahala dari situ. Ya, tanpa mengurangi pahalanya dia. Nah, tidak susah kok. Misalnya apa? Iya. Wah, ini sudah apa namanya? Sudah menjelang duhur. Ayo kita sholat berjamaah di masjid. Itu sunnah bagi laki-laki yang hukumnya wajib. Masa? Iya, itu sunnah hukumnya wajib begini. Ayo kita sholat. Masya Allah. Ternyata dia baru dengar bahwa laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Baru sampai ilmunya sama dia. Siapa kasih sampai? Antum yang kasih sampai. Maka selama itu pun dia berniat tidak akan meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada halangan. Siapa yang dia menyebabkan dia seperti itu? Ente sebabnya. Maka selama dia sholat, ente juga dapat pahala dari itu. Makanya kata Syekh Utsaimin, Anda jangan sepelekan majelis-majelis yang kayak apa kata beliau itu? Majalisul qahwah. Antum tahu majalisul qahwah? Ngopi bareng. Ya, ngopi bareng. Jangan Anda sepelekan. Berikan 1 faedah, 2 faedah ilmu di situ.
Ya. Kalau itu diamalkan, subhanallah. Walaupun Anda sudah meninggal, selama itu diamalkan, apalagi kalau diajarkan kepada orang lain, diajarkan kepada istrinya, diajarkan ke anaknya, tetangganya, mereka amalkan semua. Masya Allah. Makanya kadang ada orang itu ketika di akhirat bingung. Ini kok bisa dapat fasilitas kayak begini dari mana? Ya. Padahal ilmunya sedikit. Dia bukan ustadz, bukan juga kiai, bukan juga ulama. Tapi berkah dari ilmunya itu, orang mengamalkan ilmu tersebut. Walaupun sedikit. Asal ilmunya itu benar. Ya, bukan ilmu salah-salah. Ilmu tarekat, ma'rifat, apa semua itu tidak jelas. Nah. Ya. Nah, ilmu yang benar. Nah, ini yang mendatangkan manfaat untuk orang yang sudah meninggal. Maka silahkan, ya, kita berinvestasi. Apakah itu tentu ada yang soleh, apakah itu sedekah jariyah, atau apa yang bisa kita ajarkan kepada orang yang kita tahu betul itu benar, baik kita ajak kepada orang lain. Urusan dia mau ikut atau tidak bukan urusan Anda. Ya, itu hidayah, taufik dari Allah. Ya, hidayah bayan Anda silakan. Ayo kita sholat, sudah waktunya sholat. 6. Ayo kita belajar. Ya, kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu ibadah kita benar apa tidak? Ya. 6. Penting itu belajar. Sangat penting. Dasar dari semua ibadah dan muamalah yang kita mau lakukan, harus belajar dulu. Ya. 6. Harus belajar dulu. Tanpa belajar, ya, kita tidak bisa bedakan mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang masih keliru. Ini 5 hal ya, disebutkan penulis di sini yang bisa mendatangkan manfaat untuk orang yang sudah meninggal. 6. Saya kira cukup. Sudah masuk waktu Isya. 6. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.